guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal bermain game Rise of Eros lagi nih. Dan hari ini gue bakal mencoba gameplay dari karakter kita yang terbaru, yaitu dimana di sini gue bakal nge-review si Miriam coy, Pure Whiteout ya guys ya. Nah, di sini karakternya memang sengaja gue cari guys ya, dengan alasan gue pengen banget punya satu karakternya. Dan juga karakter ini bisa gue bilang guys ya, sebenarnya bisa jadikan alternatif coy buat ngeboss sebenarnya guys ya. Tapi ya memang sangat disayangkan sebenarnya guys ya, karakter ini memang spesialisnya itu emang boss sebenarnya coy. Aslinya bener-bener emang fokus buat ngeboss coy. Tapi sangat disayangkan itu adalah karakternya di sini itu agak kesulitan coy buat menghasilkan damage. Kalau kalian cek di sana itu pastinya kalian bisa lihat di peraturan ada yang namanya pembatasan dari maksimum HP yang turun ya guys ya saat musuh terkena bleeding ataupun thermal gauge ya guys ya. Nah, jadi itulah kenapa guys ya, karakter ini sekarang memang sebenarnya belum bisa show up dengan baik coy. Itu alasannya. Karena ya dia ada pembatasan efek dari bleeding sama hemorrhage-nya. Nah, itulah kenapa coy. Jika seandainya kita memang belum bisa guys ya menghasilkan damage yang optimal pastinya karena kena pembatasan. Tapi ya sebenarnya sih karakter ini overall bakal bagus banget. Jika seandainya musuh kita atau boss kita nanti itu efeknya tidak ada batasan maksimum HP yang turun dari efek bleeding atau hemorrhage-nya. Karena karakter ini sebenarnya bisa kalian build jadi dua tipe, yaitu bisa jadi damage dealer. Jika seandainya kalian dapat itu bintang 6 full ya guys ya, itu wajib di build damage ya guys ya, nggak boleh nggak pastinya. Karena itu udah maksimal, jadi bakal bikin dia bagus banget. Tapi kalau kalian dapat dia bintang kecil kayak gua, pastinya di sini gue keadaannya tuh bintang 2 coy. Nah, tapi udah UR coy. Gue sengaja UR kan karena memang gue pengen banget karakter ini ada di akun gue yang satu ini, karena untuk ngeboss ya guys ya, untuk ngebantuin coy, ngedamage ya guys ya. Nah, jadi jika kalian memang karakternya itu ya masih bintang kecil ya, dan kemudian kalian punya equipment yang terbatas pastinya, lebih baik gue sarankan kalian fokus aja build dia ke arah tebel ya guys ya. Karena tebel aja cukup coy, karena karakter ini bakal tetap sakit pastinya jika seandainya kalian build secara tebal, karena efeknya yang dicari itu adalah instant damage-nya. Nah, jadi ya gue di sini bakal coba guys ya karakter ini di gameplay boss coy. Jadi ya langsung aja. Tapi jika seandainya tidak bisa selesai guys ya bosnya itu, ya tolong dimaklumi karena gue mencoba ini langsung di level Eros coy. Karena ini susah banget. Dan akun ini punya karakternya sangat sedikit banget, karena gue menunggu karakter kolaborasi untuk di akun ini guys ya. Nah, jadi ya langsung aja kita bakal coba di gameplay ya guys ya. Let's go coy. Oke guys, langsung saja guys ya. Di sini bakal kita coba coy untuk gameplay karakter kita yang terbaru ini. Nah, jadi ya untuk build karena bisa seperti ini guys ya. Nah, ini build yang gue gunakan. Gue pakainya itu tipe hybrid. Tapi kalau kalian mau coba yang lebih ekstrim lagi, kalian bisa pakai build defense pool coy. Ya pakai build tank ya guys ya. Kalian bisa pakai seperti itu sebenarnya. Tapi ini jika seandainya memang keadaannya masih bintang kecil. Tapi jika seandainya udah full bintang, lebih baik kalian fokuskan dia ke build damage dealer seperti ini guys ya. Juga kalian bisa lihat. Nah, jadi ya itu guys ya untuk buildnya. Dan di sini kita akan memainkan gameplay simple-nya dia guys ya. Jadi sebenarnya karakter ini sangat-sangat bagus coy aslinya. Tapi sayangnya karena memang dari bosnya itu ada peraturan yang membatasi efeknya, itu yang bikin dia jadi belum optimal gitu guys ya. Nah, jadi ya nggak perlu banyak basa-basi, gue bakal praktekin ya guys ya untuk gameplay karakter ini. Itulah kenapa sebenarnya gue gacha karakter ini coy. Nah, jadi langsung saja. Pertama gue bakal pakai skill-skillnya dulu nih seperti biasa guys ya. Kayak gini coy. Nah, gue tingkatin attack-nya kayak gini. Nah, di sini kalian pasti tahu guys ya, karena gue build karakter ini tipenya hybrid, pastinya damage-nya bakal kecil banget coy. Nah, kalau kalian lihat guys ya, ini ultimate-nya, pasti damage-nya bakal kecil banget coy. Tuh kan? Nah, damage-nya kecil banget. Itu cuma 15.000 coy. Bener-bener kan kecil ya. Tapi sebenarnya bukan di sanalah kunci skill karakter ini guys ya. Untuk si Miriam ini pastinya
Nah, bentar ya guys ya. Gue bakal liatin cuy, kunci sebenarnya untuk dari karakter ini. Nah, di sini guys ya, inilah kunci skillnya sebenarnya. Jadi, jika seandainya coy, suatu saat boss battle kalian itu tidak menghasilkan yang namanya efek gini guys ya, efek yang bisa membatasi dari bleeding sama hermonya, itu bakal bikin dia sangat kuat banget coy. Karena kenapa? Karena sekali pukul menggunakan skill spesial ini, itu HP-nya bakal hilang banyak banget. Walaupun kalian build dia ke arah tank, pastinya guys ya. Nah, karena di sini dijelaskan kalau skill ini sebenarnya itu adalah efek yang bisa nge-trigger dari bleeding sama Hermogates itu lebih cepat coy. Jadi kalian nggak perlu menunggu turn-nya lagi pastinya. Nah, jadi kayak gitu coy. Nah, jadi kalian bisa lihat ya guys ya, dari segi damage-nya, ini pembatasannya 80.000 guys ya, 80.000 coy. Nah, kalian bisa lihat ini damage-nya. Tuh lihat coy. Damage-nya bisa menghasilkan sampai 110.000. Itu gede banget sebenarnya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ya guys ya, damage-nya itu karena kena pembatasan dari efeknya. Nah, jadi suatu saat ya guys ya, ini karakter sebenarnya bakal berguna banget jika seandainya boss itu tidak memiliki yang namanya efek pembatasan dari ininya coy, efek bleeding sama Hermogates-nya. Karena jika seandainya itu tidak ada pembatasan, kalian pakai skill spesial itu bakal damage-nya sakit banget. Walaupun keadaan kalian nge-build dia tank sekalipun. Nah, jadi itulah kenapa guys ya, ini karakter gue cari, walaupun keadaannya bintang 2, gue berani naikin ya guys ya ke UR. Tapi jangan ikutin gue. Gue saran ya guys ya. Karena ini emang kemauan gue pastinya. Dengan alasan memang gue perlu banget karakter yang bisa ngehit boss ya, tambahan pastinya. Karena kan nanti kolaborasi masih sangat lama guys ya. Jadi gue nggak tahu kapan. Jadi akun ini bakal susah banget coy buat ngehit boss ya. Jadilah kenapa gue sengaja cari dia untuk tambahan ya guys ya, bisa menghasilkan damage yang jauh lebih optimal gitu coy. Nah, karena di sini gue cuma punya 2 damage dealer ya guys ya. Kalian bisa lihat nih, 2 damage dealer utama gue, yaitu si ini guys ya, Frost Blossom Elin sama si Holy Slayer Cartilla. Itu cuma 2 doang guys ya untuk damage dealer utama gue, sisanya nggak ada lagi. Nah, karena juga gue punya equipment yang terbatas ya guys ya, untuk settingan Gear Legend fokus untuk DPS. Nah, inilah kenapa gue cari karakter yang tipenya hybrid gini coy. Contohnya kayak di akun 1 gue cari si Celestial Fox Miriam, karena itu bisa jadi hybrid ya, damage dealer bisa, jadi tank juga bisa. Dan gue cari Miriam ini pastinya karena dia bisa jadikan hybrid juga. Sebenarnya sih konsepnya kayak gitu coy untuk karakter ini, tapi memang belum saatnya dia show up gitu coy. Jika nanti pastinya ada boss battle yang nggak ada maksimum capnya, gue akan coba lagi show up karakter ini. Atau minimal lah untuk maksimum cap damage-nya itu cuma 300.000. Kalau misalnya masih 300.000, gue yakin kita bisa coy untuk ngehit damage yang jauh lebih optimal ya guys ya. Nah, jadi ya segitu aja guys ya untuk info dari gue. Kalau kalian pertanyaan segala macam pastinya silahkan aja di kolom komentar coy. Kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah coy.